Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ardi Fernando dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC atau Perserikatan Hindia Belanda. Nama Giyanti diambil dari lokasi perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut Iyanti, dan secara tertulis dibaca Giyanti. Tempat tersebut berada di daerah Kerten, Jatiharjo, Karanganyar. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta, yaitu api dari peristiwa Geger Pecinan. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik. Sebagai balas jasa, Pangeran Mangkubumi mendapat sebidang tanah. Namun, sebidang tanah itu menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran tidak terima dengan hal tersebut, sehingga mengadukan kepada Gubernur Jenderal Baron van Inckhoff. Sang gubernur tersebut kemudian memutuskan tidak jadi memberikan sebidang tanah kepada Mangkubumi. Akibatnya terjadilah Perang Mangkubumen. Hal ini berpengaruh pada Jawa bagian utara yang dipimpin oleh Nicholas Hartig. Untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya, Hartig melakukan perundingan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Hartig bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin juga menguasai tanah Jawa. Jadi dulu Pangeran Mangkubumi memiliki sebuah pemikiran untuk menguasai sebagian dari Pulau Jawa ini. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan Mangkubumi dan VOC telah disepakati dan disampaikan kepada Pakubuwono III. Nota tersebut menjelaskan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Perjanjian Giyanti yang tidak disertai pembagian wilayah juga menimbulkan banyak peristiwa. Peristiwa tersebut juga berpengaruh pada kehidupan di Pulau Jawa, terutama kehidupan masyarakat. Pembagian wilayah sengaja diacak sehingga banyak yang tumpang tindih satu sama lain. Ada wilayah Jogja di sekelilingnya wilayah Solo, sehingga mengakibatkan kecenderungan terjadinya konflik. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi terus melakukan perlawanan dan pemberontakan. Pada Oktober 1753, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu grup kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar sebagian keraton yang didirikan di Jogja.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan mendatangani perjanjian Salatiga pada 1000 ya Allah. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini menjadikan tanah Jawa kembali terbagi. Dalam perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sedikit wilayahnya di Kasunanan Surakarta dengan daerah kekuasaannya yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian ia dikenal dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lelena Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada 1813, Gubernur Thomas Stanford Raffles berada di Jawa. Kemudian ia mengadu domba pemerintahan di Yogyakarta yang kemudian terpecah belah menjadi dua, yaitu Pakualam dan Kasultanan Hadiningrat Ngayogyakarta, sehingga wilayah Jawa terbagi menjadi 4 pemerintahan, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.